Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Penitri Basjir tentang menerima urapan dari Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Iya, malam hari ini saya diberi tema tentang pengurapan yang baru, pengurapan yang menyegarkan kita. Tentunya kita semua membutuhkan pengurapan dari Tuhan. Berapa banyak yang rindu diurapi Tuhan lebih lagi? Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat orang yang ada di Temanggung. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah mempercayakan pelayanan, juga seluruh jemaat di tempat ini. Saya mengucap syukur, dan baru pertama kali saya di pelayanan di Temanggung ini, ya, karena kemarin saya ngajar di sekolah misi saya di Bandungan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau jalan-jalan ke Bandungan silahkan. Jangan lupa mampir di sekolah misi Eagle Nest di depan Green Valley, ya. Dan kita bersyukur, saya bersyukur Tuhan itu mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Dan hari ini sudah angkatan yang kelima di sekolah misi ini. Mereka datang dari berbagai pulau di Indonesia, banyak yang dari pedalaman, dan nanti mereka akan siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menerima pengurapan yang dari Tuhan. Buka bersama Mazmur 92 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 92 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama firman Tuhan di sana. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 92, iya benar, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya. Mazmur 92 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di Alkitabnya saudara, ya berarti mundur ya, ayat yang ke... Ini benar ayatnya? Ya. Mazmur 92 ayat 11, tetapi kau tinggikan, itu benar? Ya, ini baru benar. Soalnya saya lihat di situ salah tulisannya ya. Ya, baca bersama yuk. Ya, saya pikir Alkitab saya sudah ganti. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Saya pengen kita baca seterusnya ayat yang ke-16, baca ayat yang berikutnya, lanjut saja, 1, 2, 3. Iya, terus saudara ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita lihat tadi saudara, bahwa Tuhan akan dikatakan di sana meninggikan tandukku seperti tanduk banteng, dan aku dituangi dengan minyak baru. Tanduk itu berbicara tentang kehormatan, martabat, bahkan nama baik seseorang. Ayat ini berkata, kalau Tuhan yang meninggikan hidup kita, harkat kita,
martabat kita, kehormatan kita. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan. Dikatakan di sana bahkan dia yang mencurahkan, menuangi aku dengan minyak baru. Dan mataku memandangi seteruku, memandangi musuh-musuh kita. Telinga kita mendengar bahwa ada orang-orang jahat yang akan bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ini Mazmur ini menggambarkan ya tentang bagaimana seseorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Pengurapan itu tidak sembarang diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang Kristen, ya, dengar baik-baik saudara, akan mendapat pengurapan dari Tuhan. Hanya mereka yang membuka hati, yang sungguh-sungguh rindu, mereka akan mengalami pengurapan dari Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama kita belajar tentang pengurapan. Untuk apa pengurapan itu diberikan? Di zaman perjanjian lama saudara, orang-orang itu diurapi untuk sebuah tugas. Dia raja, dia imam, atau dia nabi. Lalu Tuhan akan mengurapi. Dan itu memang tidak semua orang. Hanya orang yang dipilih Tuhan. Sampai di masa perjanjian baru, saya percaya pengurapan Tuhan tidak berhenti. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih mengurapi gerejanya. Tetapi siapa yang diurapi Tuhan? Tentu orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari satu ya kisah di dalam Alkitab. Yaitu tentang Daud. Kita semua tahu Daud itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya, Daud itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Daud adalah seorang yang ya lain daripada yang lain, ya. Dan kenapa Tuhan memilih Daud menjadi raja? Kita bisa belajar malam ini. Setidaknya metode Tuhan itu tidak berubah. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, dia Tuhan yang masih tetap sama dengan metodenya. Dan kita perlu belajar kenapa Daud dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata pada waktu itu Nabi Samuel berduka cita karena dia melihat Saul. Saul yang dulu orang diurapi Tuhan. Tiba-tiba pengurapan Tuhan meninggalkan Saul. Kenapa pengurapan Tuhan meninggalkan Saul? Karena kita tahu bersama. Ternyata Saul orang jahat. Hatinya jahat. Dia penuh dengan iri hati. Lalu saudara, ketika Tuhan meninggalkan Saul, Nabi Samuel ini berduka cita. Tuhan berkata kepada Samuel, kamu jangan berduka cita karena Saul telah kutolak. Itu ada di 1 Samuel pasal 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Lalu Tuhan berfirman, isilah, ya 1 Samuel 16, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Waktu Samuel bersedih karena melihat Saul ditolak Tuhan, Tuhan berfirman, pergi ke rumah Isai. Ada satu orang anaknya yang akan aku urapi menjadi raja. Dan dikatakan di sana saudara, ya akhirnya Samuel pergi, dikatakan dia datang ke Betlehem. Ya, kemudian ya dikatakan di sana dia bilang undanglah Isai ke upacara pengorbanan. Ya, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat, ya. Dan di sana Tuhan menyuruh kepada Samuel, undang Isai datang, anak-anaknya datang. Nanti aku akan kasih tahu kamu siapa yang akan diurapi. Kita tahu bersama saudara pada waktu itu Daud ini orang yang tidak masuk hitungan secara manusia.
Kalau hari ini kita nggak masuk hitungan secara manusia, bersuka cita lah. Karena orang-orang yang seperti itu yang seringkali dipilih oleh Tuhan. Amin. Daud itu tidak masuk hitungan, kenapa? Semua saudara-saudara, kakak-kakaknya itu disekolahkan militer sama papahnya. Jadi ketika Samuel mendapat undangan, ketika Isai mendapat undangan dari Samuel, disuruh ajak semua anaknya karena akan ada yang diurapi menjadi raja. Saya menggambarkan secara sederhana. Isai berkata kepada anak-anaknya gini, besok kamu semua pakai baju bagus. Kita akan ketemu nabi besar, Samuel. Ada satu orang di antara kalian yang akan diurapi menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, ya, ini adalah satu acara yang penting. Dan Samuel tidak berkata, jangan ajak anakmu yang Daud itu, tidak dibilang. Tapi memang Isai tidak berniat untuk mengajak Daud, ya. Lalu saya membahasakan dengan bahasa yang sederhana ya. Mungkin malam itu Isai bilang, ya Eliab nanti kamu pakai baju ini, kamu pakai baju itu, kita besok ketemu ya nabi besar akan datang di sini. Lalu Daud tanya, Pak aku pakai baju apa? Lalu bapaknya bilang, kamu enggak usah ikut. Kamu enggak masuk hitungan. Kamu besok gembalakan kambing dombamu itu di padang gurun. Kamu enggak masuk hitungan, kamu juga enggak tahu militer. Kamu enggak tahu apa-apa. Ya, dan apakah Alkitab berkata maka marahlah Daud? Maka sakit hatilah Daud? Maka kecewalah Daud? Enggak. Daud mengambil satu sikap bahwa ya sudah. Ya, bahwa semua yang terjadi ya itu memang seizin Tuhan. Dia tidak membiarkan alasan kekecewaan untuk menjadi kepahitan di hatinya. Ya, coba kalau Gen Z zaman now begitu. Ya, udah sakit jiwa toh. Sekarang kan banyak Gen Z zaman now itu ditolak dikit, udah terpukul mentalnya ya. Udah ngomong, aduh bu saya ini langganannya psikiater loh. Kenapa? Nggak tahu saya sakit jiwa. Kata dokternya sih sudah stadium 4. Nah terus kenapa lu sakit jiwa? Emang ada perkiraan apa? Lu mikir bayar utang besok jatuh tempo beli beras? Enggak sih, kenapa? Aku tersinggung sama perkataannya papaku. Mereka belum seperti Daud, belum belajar dari Daud. Ya. Kalau Daud mau kecewa, mau kepahitan bisa. Ya, tapi Daud tidak memberikan tempat untuk hatinya tercemar. Orang yang diurapi Tuhan, ya, orang yang Tuhan lihat hatinya, Tuhan lihat hidupnya. Lalu ketika akhirnya dikatakan di sana ayat yang ke-6 saya baca, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab tuh kakaknya Daud yang paling gede, saudara, ganteng, tinggi, besar, tampangnya prajurit. Lalu sungguh Samuel berkata begini, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Lihat tampangnya ganteng, cakep, gagah, prajurit. Langsung Samuel ini nabi saudara, ternyata nabi juga bisa salah ya. Ya bisa nggak? Bisa, pendeta bisa salah nggak? Biasa aja. Nggak usah terlalu semangat. Semangat amat. Ya, pendeta bisa salah, bisa karena pendeta juga manusia. Tapi jangan salah terus juga ya. Kalau salah terus itu bahaya. Samuel berpikir, wah berdiri di hadapan Tuhan nih orang yang akan diurapi menjadi raja. Tapi perhatikan saudara. Ayat 7 apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan tuh kan tahu hatinya Samuel kan. Langsung Tuhan berkata begini, baca bersama. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, amin. Manusia hanya bisa melihat yang di depan mata. Wih ganteng, wih prajurit, wih belum tentu. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang Tuhan tertarik dengan hatinya. Makanya Alkitab berkata,
Jagalah hatimu dengan segala Siapa yang harus menjaga hati kita? Kita atau orang lain? Ibu-ibu yang harus jaga hati kita, suami kita atau kita? Hello? Ya, nggak boleh taruh hatimu sama suamimu yang jaga, karena seringkali suami bisa kompak amat ini ibu-ibu baju hijau. Ya, memang benar toh. Ya, suami bisa Sering nggak suami-suami mengecewakan? Perlu bikin seminar wanita loh ini Ibu Gembara. Ya, iya. Jangan taruh hatimu untuk dijaga orang lain. Karena yang harus menjaga hati itu siapa? Kita sendiri. Kadang orang lain cuma datang ngucapin kata-kata yang bisa menusuk hati. Tapi kalau engkau tidak memberi tempat, mempersilahkan perkataan orang masuk di hatimu, maka hatimu tidak tercemar. Yang harus menjaga hati itu kita sendiri. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi salah kalau kamu tuh berkata begitu tuh orang ya, dia tuh bikin saya sakit hati. Ya kamu yang salah. Kenapa orang bisa bikin kamu sakit hati? Harusnya tidak ada seorang pun yang bisa bikin kita sakit hati. Kalau kita menjaga hati. Amin. Kalau kita menjaga hati kita ya jangan biarkan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di terjemahan aslinya kewaspadaan itu kayak security. Satpam. Ya. Kalau kita masuk di perumahan mewah saudara. Saya tuh kadang-kadang suka jengkel kalau masuk di perumahan mewah di Jakarta. Ada satpam yang jaga kan. Ditanya begini, mau kemana? Ke rumah ibu ini. Alamatnya nomor berapa? Nomor ini, blok ini, blok ini. Ada keperluan apa? Kadang saya bilang kepo amat lu. Tapi nggak bisa, itu tugasnya. Kita nggak boleh marah. Dia masih tidak percaya lagi berkata begini, mohon minta KTP, tolong ditinggal di pos. Ya. Satpam security tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang tidak jelas masuk ke dalam perumahannya. Alkitab berkata menjaga hati dengan kewaspadaan itu seperti security, seperti satpam yang menjaga keamanan. Jadi kalau orang nyakitin kamu, ya kalau hatimu mau sakit tanya dulu di hatimu, ada perlu apa? Ya. Itu loh dia menyakitiku. Kenapa? Oke dia menyakiti tapi lu jangan masuk. Keluar aja. Lepaskan pengampunan. Sebab kalau tidak begitu saudara, engkau gak mungkin mengalami pengurapan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mengurapi orang itu bukan orang sembarangan. Untuk kepentingan Tuhan, kita ini diperlengkapi dengan pengurapan Tuhan agar kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi jangan biarkan sesuatu yang sampah masuk ke dalam hatimu. Ya, orang itu saudara kalau punya kepahitan banyak, kecewa banyak, bisa terlihat dari wajahnya. Kalau susah senyum itu tanda-tanda itu. Ya, susah senyum, mukanya ketekuk ya. Ini terus, 2 saja itu kalau nggak banyak kepahitan besok mau jatuh tempo. Ya, orang kalau susah senyum itu pahit. Dan ketika di sini pahit, maka yang keluar dari mulut juga pahit. Karena sumbernya sudah pahit. Alkitab bilang air yang manis nggak mungkin mengeluarkan yang pahit. Kalau sumbernya pahit, yang keluar juga pahit. Ya, makanya ada istri-istri yang ketus. Cuma ditanya apa sama suaminya, ya jawabnya apa. Ditanyanya A, jawabnya Z. Ya, orang ngomong baik-baik bisa tersinggung. Sekarang kan banyak begitu tuh. Karena di sini kotor saudara. Kita lihat kasus-kasus pembunuhan sekarang.
Ya, bunuh orang karena iri, bunuh orang karena tersinggung, bunuh orang karena ya cuma karena perkataan sepele loh. Lalu kita izinkan kepahitan masuk, akhirnya kita benci kan. Dan Yesus bilang, orang yang membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh manusia. Pembunuhan berasal dari kebencian. Ya, saya dulu pernah cerita, saya waktu di Solo, saya ini menikah di Solo, suami saya ini orang Solo, saudara. Ya, lalu saya itu diajak seorang ibu, Bu Debi doakan saya ya di rumah saya. Ya, saya datanglah ke rumahnya, ketika saya bertamu di rumahnya, ya yang bukain pintu kakaknya, saudara. Ya, bukain pintu saya, dia tanya, cari siapa? Saya bilang cari ibu ini, rumahnya bener? Nggih. Ada perlu apa? Saya bilang, ibu ini mau didoakan. Situ dari mana? Siapa? Saya pendeta. Oh, situ pendeta? Iya. Masuk, duduk. Orang kayak gini saudara ya, orang kayak gini menurut saudara hatinya manis enggak? Ya, pahit. Campur asam dikit. Iya, saya dibilang itu, duduk, masuk, tunggu, lagi mandi. Oh iya Bu. Lalu dia mulai ngobrol sama saya. Dia bilang gini, oh jadi situ pendeta? Iya sini pendeta. Orang ada namanya loh, situ-situ, sono-sono. Tapi orang pahit memang begitu. Jangan kau ikutan pahit juga. Nanti sama-sama gila. Saya bilang iya sini pendeta. Kalau situ pendeta, berarti situ bisa baca saya dong. Dalam hati saya, ya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Masalahnya saya mau baca apa ini? Ya, tapi ya sudahlah, saya mengerti maksudnya dia. Maksudnya dia suruh saya menebak dia itu seperti apa. Gampang aja lah, orang modelmu kayak begini. Alkitab bilang hati mencerminkan wajah. Wajah mencerminkan hati. Model macam begini kira-kira hatinya kayak apa? Ya, sebentar lagi menggonggong. Wow. Kayak anjing galak saudara. Ya. Saya bilang maksudnya ibu, ya situ kan punya kuasa berarti. Baca saya. Saya bilang maaf ya Bu, ya karena ibu suruh saya. Jadi ya maaf ya Bu, kayaknya ibu banyak dikecewakan. Ya ibu sering disakiti hatinya. Ya jadi dalam hatinya ibu tuh banyak sekali kekecewaan. Saya ini berjaga-jaga dan berdoa. Sambil ngomong begitu tuh saya berjaga-jaga dan berdoa saudara. Ini dua saja. Kalau dia marah tambah tersinggung, saya dilempar pakai vas bunga itu di kepala. Tapi kalau dia dijamah Roh Kudus, ya udah dia nangis, saya doakan gitu saja. Lalu saya bilang ibu kayaknya banyak luka batin, banyak sakit hati, kecewa. Tiba-tiba dia nangis. Dia mulai, iya Bu pendeta. Dalam hati saya, yes. Masuk ini firmannya. Dia bilang, iya yang nyakitin saya tuh bukan orang jauh Bu. Orang dekat. Ya emang saudara, yang bisa nyakitin kita tuh orang dekat. Orang jauh gak nyakitin kita, karena orang jauh tidak ada tempat di hati kita. Saya gak pernah doakan ibu-ibu kepahitan Bu Debi sama siapa? Sama sopir angkot. Ya gak mungkin, gila kali kau. Kenapa juga kau kepahitan sama sopir angkot? Nggak ada hubungannya, keles. Ya, saya nggak pernah tuh doakan ibu kepahitan sama siapa? Sama tukang sayur Bu. Kemarin saya minta toge, dia bawanya bayam. Nggak mungkin ibu-ibu kepahitan sama tukang sayur. Yang paling banyak ibu-ibu kepahitan tuh sama siapa yang pertama? Suami. Yang kedua sama siapa? Ipar. Yang ketiga siapa? Mertua. Ya. Ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Ini orang Kristen semua maut ini, bertobat karena hatimu tuh kotor. Ya makanya semua maut, tetangga adalah maut. Lalu saudara saya, wah dia nangis. Iya Bu, saya dikecewakan orang dekat gini. Saya mendekat lah.
Saya belai-belai dia dari belakang. Ibu, Tuhan mengasihi ibu. Ibu percaya ya, biar kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat ibu. Saya berdoa. Tuhan jamah dia. Nangis, sudah nangis, terus nangis. Dalam nama Yesus saya doakan. Biar lepaskan semua kepahitan, ambil semua kecewaan. Nangis dia, malah dia jadi pasien pertama saya. Kakaknya masih mandi. Setelah selesai berdoa, ya saya bilang, ibu tenang ya bu, serahkan semua sama Tuhan. Berubah dia bilang, iya bu pendeta, terima kasih ya bu. Ya, saya belum pernah mengalami seperti ini. Maaf ibu, namanya siapa? Saya bilang, situ. Lah kok jadi saya yang kebalik rohnya pindah ke saya. Enggak, saya bilang, nama saya Debbie bu. Oh iya bu Debbie, terima kasih. Ibu mau minum apa? Ya, baik, langsung baik. Orang itu saudara, kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar juga semua pahit. Karena dia tanya dalam keadaan sudah pulih, ibu mau minum apa? Saya jawab, kopi boleh bu. Tapi kalau dia tanya begini, minum apa? Bilang aja kenyang saya. Karena kalau kau jawab kopi, mati kau. Keluar kopi pakai sianida itu. Kenapa banyak orang bikin kopi pakai sianida? Kenapa? Karena dia bikin kopi dengan hati yang terluka, penuh kebencian. Ya. Tapi karena dia senyum, saya jawab, kopi boleh bu? Iya bu. Saudara lihat, tuayan tuh menguning loh. Cuma perkara begini aja, orang bisa dilawat Tuhan. Orang yang tadi pahit hatinya, orang yang tadi penuh kekecewaan, bagaimana pengurapan Tuhan bisa dia alami? Pengurapan Tuhan adalah sesuatu yang memampukan kita untuk bisa menjadi kesaksian suratan Kristus yang terbuka. Tapi kalau orang begini gak jaga hati, banyak yang pikir kepahitan itu biasa. Saya pahit sama mertua, saya pahit sama ipar, saya pahit sama ini. Gak bisa. Kita perlu jaga hati. Daud punya alasan untuk kepahitan sama keluarga. Daud punya alasan untuk kepahitan sama papahnya. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia terima itu sebagai sesuatu yang memang ya udah Tuhan izinkan. Dia pergi gembalakan kambing domba. Dan akhirnya masuk satu persatu semuanya. Ya, dan tidak ada 7 orang anaknya itu masuk semua saudara. Di depan Samuel lewat. Tapi gak ada satupun yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bilang sama Isai, udah ini semua anakmu? Jawab Isai begini, masih ada satu yang bungsu. Tapi enggak usah, dia tuh gak masuk hitungan. Dia cuma gembala kambing domba. Dia bukan prajurit. Dia gak sekolah militer. Aduh gak usah deh, ini aja yang pantas mungkin. Tapi Samuel bilang, suruh panggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang ke sini. Dengar baik-baik, ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, dia berkenan atas hatimu, orang mau tutup pintumu seperti apapun, Tuhan akan cari kau dimanapun kau berada. Amin. Daud, keluarganya sendiri yang tutup pintu. Papanya sendiri yang ngomong, gak usah, kamu gak usah datang. Ya, dia lagi mengembalakan kambing domba, gak usah. Tapi lihat kalau Tuhan yang berperkara saudara. Tuhan bilang, Samuel bilang enggak, kita tidak akan mulai acara ini kalau dia belum dibawa ke sini. Ya, lalu Daud datang saudara. Enggak ditulis dia pulang mandi dulu, enggak ditulis dia pergi pakai baju bagus, tapi akhirnya ketika dia datang, ya, Tuhan berkata, bangkit urapi dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya dan berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Waktu pengurapan Tuhan atas hidupmu, ya, maka roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Tapi harus ada alasannya. Untuk apa Tuhan mengurapi kita? Daud seorang yang sangat mengasihi Allah. Ya, ketika dia disakiti, ketika dia kecewakan, dia pergi tuh. Ya, di padang
dia nyanyi, dia bermazmur. Ya, dia memuji Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian. Pengurapan Tuhan ada di atas kepalanya. Hampir semua lagu-lagu di Mazmur itu Daud yang tulis. Ya, dia nyanyi di padang gurun. Dia menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Dan kita tahu bersama ceritanya seperti apa. Daud tidak pernah bermimpi akan dipromosikan Tuhan. Pengurapan raja sudah ada di atas kepala Daud. Tapi dia nggak sombong. Ya, dia jalani hidupnya seperti biasa. Dia jalani hari-harinya seperti biasa. Dia masih disuruh ke padang. Dia tidak juga diurapi. Dia tidak juga setelah diurapi dia disekolahin prajurit sama papanya. Enggak, Daud tetap disuruh ke padang menggembalakan kambing domba. Sampai kita tahu ceritanya, ketika satu saat Goliat orang Filistin itu menantang barisan bangsa Israel dan berkata, siapa di antara kalian yang mau maju kalahkan aku? Katanya kalian itu bangsa yang diurapi Tuhan. Katanya kalian punya Allah yang hebat. Mana Allahmu? Tidak ada satupun orang yang berani maju. Berhari-hari berminggu-minggu Goliat menantang bangsa Israel. Seluruh prajuritnya tidak ada satupun yang maju. Lalu Isai panggil Daud. Daud, kamu pergi ke medan pertempuran. Iya Pak. Kamu bawa roti sama susu buat kakak-kakak kamu yang lagi di medan pertempuran. Mereka tuh pasti lapar. Bawa ini ya. Dan langsung pulang, kamu jangan lama-lama. Gembalakan lagi tuh kambing dombamu. Daud tidak menyadari kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dirinya. Waktu engkau berjalan dalam pengurapan Tuhan, waktu sikap hatimu benar, waktu hidupmu berada dalam perkenanan Tuhan, kau gak perlu pikir bagaimana caranya Tuhan angkat hidupmu. Bagianmu, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Promosi itu bagiannya Tuhan. Jangan sibuk angkat-angkat diri nanti kalau jatuh sakit. Tapi kalau Tuhan yang angkat, gak ada orang yang bisa menjatuhkan. Waktu Tuhan mengangkat hidupmu saudara, orang yang terbuang bisa menjadi orang yang kemudian diurapi Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan banyak perkara besar di hidupmu. Ya, saya ini dulu orang yang terbuang. Saya diusir dari keluarga saya tahun 95 karena saya terima Yesus. Ya, papi saya marah besar. Dia bilang lebih baik papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Papi saya haji. Saya keluar dari rumah tahun 95 diusir. Bahkan papi saya bilang, kalau kamu memang mau pilih Yesus keluar dari rumah. Jangan bawa ijazahmu. Yang sekolahin kamu tuh saya, uang saya. Kamu pergi dari rumah jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya keluar nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa. Saya nggak bawa ijazah. Saya tinggalkan kota Poso, ya menuju ke kota Palu, saudara. 7 jam perjalanan naik bus. Sampai di kota Palu, saya numpang tinggal di kos-kosan di tempat sepupu saya. Saya nggak ada uang bayar kos untuk bisa makan. Saya jadi pembantu di situ, saya cuci baju, saya nyapu, nyetrika, saya ngepel. Ya. Tapi Tuhan harus membentuk orang-orang yang akan diurapi. Ya, Daud direndahkan. Daud disuruh, kamu nggak usah seperti kakakmu, kamu pergi aja gembalakan kambing domba. Kamu antar roti sana. Ya, saya melakukan semua itu dan ya makanya saya bilang sejak ikut Yesus justru hidup itu jadi menderita. Tapi itu yang benar. Karena setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup beribadah mengikuti Yesus pasti akan menderita. Kalau kau belum menderita berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya doakan supaya kau menderita. Ya, salah undang pendeta ini. Biasanya pendeta datang untuk mendoakan menjauhkan umatnya dari penderitaan. Kalau saya tidak, kalau kau belum menderita saya doakan kau menderita. Karena penderitaan yang pahit itu baik bagi jiwa kita. Untuk menyelamatkan kita. Tanpa penderitaan gak mungkin engkau bisa sempurna berkenan di mata Tuhan. Makin sombong hidup kita, makin berat penderitaannya. Saya dulu sombong, makanya harus direndahkan. Saya dulu angkuh, makanya harus dimatikan, benar-benar saudara.
Tapi saya mengucap syukur. Saya belajar Alkitab. Ya, saya dikuatkan dari setiap firman yang saya baca. Saya mulai dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Gak gampang, puluhan tahun. Makin lama proses itu atau makin cepat proses itu tergantung pada responmu. Bagaimana engkau berespon dalam setiap proses? Kalau kita diproses, kita masih terus menyalahkan orang. Ya saya ini begini tuh gara-gara dia loh. Saya itu begini gara-gara itu. Saya itu begini gara-gara itu. Saya itu stop. Berhenti menyalahkan orang. Dan tanya sama Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku Tuhan? Berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dari aku? Kasih tahu kehendakmu Tuhan. Aku tahu kalau aku diproses begini. Itu karena Tuhan mau sesuatu. Waktu engkau sudah mengerti proses Tuhan itu, tinggal tunggu waktunya. Tuhan angkat hidupmu. Ketika Daud disuruh antar roti, lalu dia lihat Goliat itu menentang seluruh barisan tentara Israel. Daud menjadi marah karena dia mendengar Goliat menghina nama Allahnya. Goliat berkata, di mana Tuhanmu yang hebat? Katanya kau punya Allah yang hebat, tapi siapa yang berani melawan aku? Lalu Daud berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Beraninya dia menghina nama Allah barisan bangsa Israel. Dan Daud mau maju mengalahkan dia. Lalu semua heboh. Lalu kakaknya Daud lihat, ini Daud yang datang. Dia jewer kupingnya, sini kau ya. Saya tahu kenakalanmu, kau ini mau datang ke sini mau nonton perang kan? Ya pulang, kau pulang cepet tinggalin itu terus kau pulang. Tapi Daud bilang enggak, aku mau melawan dia. Semua syok, semua kaget. Masuk akal enggak saudara? Enggak masuk akal. Semua kakak-kakaknya Daud 7 orang, mereka itu prajurit, mereka berlatih, mereka dilatih militer. Daud enggak. Lalu Saul datang dan bertanya, dengan apa engkau mau mengalahkan dia? Pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan, itu yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat, masalah yang besar di depannya. Dia bilang begini, aku ini tiap hari menggembalakan kambing domba. Kalau ada dombaku yang diterkam sama beruang atau singa, aku kejar itu singa, aku kejar itu beruang, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Kenapa? Karena Allah menyertaiku. Dan dia berkata, Allah yang menyertai aku di padang gurun ketika aku merobek mulut singa dan beruang itu, Allah yang sama yang akan menyertai aku untuk mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Dan Saul membiarkan dia pergi. Tadinya Saul bilang pakai baju perang ya, karena mereka semua pakai baju perang. Dia dipakein baju perangnya Saul, dia nggak bisa jalan, terlalu berat. Aduh, ya puyeng aku, nggak bisa. Copot aja deh. Baju perang bicara tentang pengalaman, bicara tentang kehebatan. Baju perang bicara tentang perlindungan. Hari ini anak-anak muda, jangan kau andalkan ijazahmu S1, S2, S20, S21 kayak Samsung itu. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, kau tidak akan lihat apa-apa. Zaman ke depan ini makin gila. Banyak orang-orang yang sudah mulai dipecat. Kenapa? AI lebih pintar. AI pintar saudara. Ya. Anak saya bikin kaos suruh desain AI. Pakein baju ke AI sama siapa aja AI bisa pakein. Ya. Anak saya yang satu saya bilang coba kamu bikin perjalanan ke Turki 10 hari 9 malam. Dia suruh AI bikinin saya perjalanan. AI bilang malam pertama kamu nginep di sini, hotel ini harganya sekian. Ke situ tuh naik bus, nanti turunnya itu begini. Malam kedua bisa di sini. Malam kalau kamu tidak setuju saya akan cari opsi yang lain. Kita udah nggak perlu orang. Kadang kalau kita punya sekretaris kita suruh, sudah dapat belum? Belum ibu. Saya baru dapat 1 hotel. 1 hari 24 jam cuma 1 hotel. Karena apa? Males. Maaf ya saudara. Banyak tenaga manusia, otak manusia, keterampilan manusia yang digantikan AI. Ya, orang Kristen udah sudah nggak punya keahlian, nggak punya kehebatan,
Ya, udah miskin, sombong, malas lagi. Ya, udah miskin, sombong, bodoh lagi. Tidak mau menambah wawasan diri, nggak mau upgrade diri dengan pengetahuan, nggak mau baca Alkitab. Saya sampaikan sama anak-anak sekolah misi tadi, kita ini perlu dicuci otak. Otak kita ini perlu dicuci pakai apa? Pakai firman. Dari kecil kita dibesarkan orang tua kita 20 tahun, 21 tahun. Yang diisi itu prinsip-prinsip yang bukan Alkitab. Di otak kita ini yang terisi dari kecil. Contoh, saya dulu waktu masih kecil sering dipesan sama papi saya. Mungkin ini juga pesan saudara kepada anak saudara. Kalau kau di sekolah dipukuli temenmu, jangan diam aja, pukul balik. Ya Pak ya. Kalau kau diam, bodoh kau. Yang penting kau tidak salah loh. Kedengarannya benar. Toh? Yang penting kau jangan cari gara-gara. Tapi kalau kau dipukul, hajar. Kalau kau bikin dia nangis, kau juga, kalau dia bikin kau nangis, kau juga harus balas bikin dia nangis. Pokoknya jangan diam, nanti kau mati. Kita kan sering kasih prinsip-prinsip yang itu bukan firman, tapi itu tertanam dari kecil. Dicekokin orang tua, benar enggak? Ya, jangan main malam-malam di luar, nanti dibawa lari wewe gombel. Apa tuh? Genderuwo. Kita ini sering bodoh-bodohin anak kita kan. Ya, apalagi banyak hal-hal yang tanpa kita sadari saudara. Ya, orang tua mungkin kau pernah bilang sama anakmu, kamu cari jodoh cari yang kaya loh ya. Yang miskin jangan. Cari yang kaya. Selain donatur dilarang mengatur. Ya, padahal kan Alkitab bilang begitu enggak? Alkitab enggak bilang begitu. Ya, orang-orang tua berpikir, ya saya ini orang tua bu, anak saya marah sama saya. Ya enggak mungkin lah saya orang tua minta maaf sama anak. Prinsip-prinsip yang tidak sesuai firman Tuhan sudah bercokol di kepala kita. Dan itu harus kita cuci pakai firman. Itu yang Rasul Paulus bilang, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenaran Kristus. Tapi orang Kristen sekarang banyak berada di dalam Kristus, tapi bukan dengan kebenaran Kristus. Saya baca survei kemarin saudara. Kantong-kantong Kristen di Indonesia, beberapa kota kantong Kristen, ternyata hasil surveinya kejahatannya tertinggi, perceraiannya tertinggi, narkobanya tinggi. Lalu apa yang salah? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan. Lalu ada lembaga Kristen yang bikin survei di sana. Kan ini kantong Kristen. Lalu disurveilah. Masyarakat Kristen banyak disurvei yang punya Alkitab berapa banyak? 80% orang Kristen di kantong Kristen punya Alkitab. 5 orang di satu rumah, 5 Alkitab. Tetapi survei membuktikan dari 80% yang punya Alkitab, cuma 20% yang baca Alkitab. Ini baru baca, belum melakukan. Mungkin yang melakukan coba 5 apa 3%. Saudara bisa bayangkan yang lainnya, yang 60% itu Alkitab hanya menjadi pajangan. Yang lebih celaka lagi kalau ada yang mati, Alkitab ditaruh di peti. Jangan kau taruh Alkitab di peti. Ya, karena orang mati sudah tidak bisa baca Alkitab, itu untuk orang hidup. Orang mati tidak bisa baca. Selama dia hidup suruh dia baca Alkitab. Kalau sudah mati jangan taruh di peti itu Alkitab. Nanti kau dimarahi LAI loh, Lembaga Alkitab Indonesia. Dia cetak itu bukan untuk taruh di peti. Amin. Kasih sama orang yang hidup supaya dibaca. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kita. Saya bilang sama anak-anak misi tadi siang, dengar baik ya, miskin boleh, goblok jangan. Amin. Banyak orang Kristen bodoh. Kenapa? Karena nggak punya firman. Segala tindakan yang tidak berdasarkan firman itu kebodohan di mata Tuhan. Jadi dilarang goblok ya, amin. Iya, kita boleh miskin.
Tapi kalau kita punya firman, Tuhan bisa mengurapi engkau, mengangkat hidupmu, mengangkat martabatmu, mengangkat derajatmu supaya kau bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya sudah ngomong keras, gak ada yang tepuk tangan loh. Tolong saudara ya, tepuk tangan sedikit kayak buat firman Tuhan, bukan buat saya, buat Tuhan. Ya, tepuk tangan aja malas. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, kalau kita melakukan, kalau kita menghidupi, kita akan mengalami. Saya ini bukti nyata dari apa perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya yang dulu diusir, saya gak punya rumah, saya kehilangan segalanya. Saya diproses Tuhan. Puluhan tahun diproses. Kenapa? Saya dulu sombong, saya angkuh, banyak dosa. Makin banyak dosamu, makin berat prosesmu. Makanya cepat-cepat tobat. Sebelum semakin berat lagi proses itu. Kenapa semakin berat? Karena Tuhan tuh mau memurnikan kita kembali. Dia gak bisa mengurapi orang yang tidak dimurnikan. Ya, karena pengurapan itu punya tujuan supaya hidup kita menjadi kesaksian. Saya dulu orang yang kehilangan segalanya, saya gak punya rumah, saya diusir dari rumah. Tapi hari ini saya beliin rumah mami saya. Ya, hari ini Tuhan berperkara saudara. Bahkan kita bisa bangun sekolah misi itu di Bandungan. Itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan bilang kamu bikin sekolah. Sekolah kan gratis, orang-orang yang mau jadi misionaris. Saya tantang kalau ada di Temanggung, dekat sekali loh. Ya, masa ini paling banyak sekolah ini yang isi tuh orang Papua, orang Manado, orang Palu, orang Luwuk, orang Ambon. Belum ada nih Temanggung, belum ada ya. Astagfirullah subhanallah. Enggak ada orang di sini loh. Ya, belum ada saya dengar bahwa ini dari Temanggung, ini dari Salatiga, belum ada ya? Belum loh. Belum loh sekolah kita nih. Ya, malah dari luar pulau semua datang tuh. Ya, jauh-jauh mereka datang dari Kalimantan, dari Bangka Belitung ada. Ya iya loh, saya tuh pikir-pikir ya dari Jawa Tengah enggak ada ya. Dari yang dekat-dekat sini enggak ada. Sudah hebat semua ini orang-orang di sini ya. Jadi saya tantang anak-anak muda, ya yang muda saja, yang sudah tua enggak usah. Ya, kau jadi pendoa saja kalau sudah tua-tua ya. Jadi yang ini yang muda-muda yang mau jadi misionari. Kenapa muda? Supaya dia bisa diutus. Ya pergi itu ke pedalaman ya. Kalau so tua aduh ya so encok udah sakit pinggang. Di rumah saja jadi pendoa, amin. Bukannya kita gak mau terima, tapi ya udahlah ya yang tua-tua ya gak terlambat juga. Cuma masih ada kesempatan jadi pendoa saja. Yang muda-muda ini diutus ya. Mereka pergi ke daerah-daerah yang pelosok pedalaman yang belum mendengar kabar baik. Ayo Bapak Ibu, kalau hari ini kita punya sakit hati, kita punya kepahitan, kita punya karakter yang bobrok, buang semua itu karena Tuhan gak bisa mengurapi engkau. Tuhan mengurapi orang yang mau dimurnikan hatinya. Dan saat itu juga kita tahu bersama kisahnya, Daud mengalahkan Goliat cuma dengan batu, ya dengan katapel. Dia gak pakai senjata yang hebat. Kau enggak usah berpikir saya enggak punya ijazah, saya ini enggak sekolah S1, S21, S20, enggak. Ya, penentu dari kesuksesan di hidupmu itu Tuhan. Amin. Tuhan. Saya ini mengalami, ya, saya diusir enggak bawa ijazah. Tapi hari ini saudara, apa yang Tuhan firmankan? Pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Hari ini undangan ke LA, California masih saya pending. Ya, mereka mau bayarin tiket, ibu datang kami bayar tiket. Betapa rindu jemaat di sini mendengarkan pengajaran dari ibu. Ya, saya bilang iya nanti saya kabarin kalau saya sudah ada waktu. Banyak negara-negara, ya. Dan banyak pulau-pulau. Siapa saya? Apakah saya hebat? Enggak. Saya dulu cuma orang yang banyak dosa, yang mau bunuh diri, yang sudah kecewa dengan hidup, sudah jadi sampah, tapi di tangan Tuhan. Waktu kita mau buka hati, Tuhan mengurapi kita. Dia mengangkat derajat hidupmu. Dan orang melihat ada Yesus dalam hidupmu yang bisa mengubahkan. Tidak peduli berapa pahit masa lalumu, enggak peduli berapa suram masa lalumu, bersama Tuhan bisa mengubah masa depanmu.
Dan tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh percaya. Asal kita mau sungguh-sungguh berserah. Ini waktu saya sudah habis ya. Sudah 00 itu? Belum? Lanjut sampai jam 10? Saudara setuju sampai jam 10? Saya enggak setuju. Anda puas, saya lemes. Ya, jadi kita percaya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan di pihak kita, jangan terlalu ambil pusing hari ini kalau engkau disakiti mertuamu. Aduh, itu perkara-perkara yang orang Kristen ini masalahnya cuma muter-muter di situ saja. Orang Kristen ini persoalannya cuma dia di situ, ya kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua. Bapak sudah duduk di situ, sudah habis waktu saya. Bapak sudah mengintimidasi saya begitu. Ya. Tapi iya Bapak Ibu ya. Jadi kita percaya bahwa sampai di mana tadi itu? Ya. Iya kita ayo ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh melepaskan, buang dosa. Ya, jangan orang Kristen itu masalahnya itu muter di situ toh. Saya ini ketemu orang Kristen belum pernah, Bu, saya mau konseling, kenapa? Saya tertekan, Bu, kenapa? Saya mau dibunuh, Bu, karena iman. Belum ada. Rata-rata itu mau konseling apa? Saya kepahitan sama mertua, saya kepahitan sama ipar. Urusannya cuma kepahitan terus. Bingung saya ini. Kita ini gagal dalam memenangkan hidup kita, diri kita. Kita nggak pernah selesai dengan diri kita. Tuhan tidak bisa mengurapi orang yang belum selesai dengan dirinya. Daud selesai dengan dirinya. Karena itu tidak ada satu perkara pun yang bisa bikin dia sakit hati lagi. Nggak ada satu orang punya perlakuan pun yang bisa bikin dia kepahitan lagi. Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia berurusan dengan proyeknya Tuhan. Saudara, proyek Tuhan di depan kita besar. Dia sedang cari orang-orang yang bisa dia percaya. Saya ini dulu cuma orang yang mau bunuh diri. Saudara bisa bayangkan kalau tahun 95 saya bunuh diri. Nggak akan pernah ada yang namanya Debbie Basir hari ini. Kalau hari itu saya menyerah mengikuti apa yang iblis suruh, tidak akan pernah saya melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai hidup saya. Kalau saya mendengarkan setan tahun 95 untuk bunuh diri, nggak akan ada proyek-proyek Tuhan yang besar yang bisa terjadi lewat hidup saya. Tapi karena saya memilih mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, saya bertobat. Saya membersihkan hati, membuang segala yang tidak berkenan dan meminta kasih karunia Tuhan. Ini aku Tuhan. Urapi aku untuk jadi hamba-Mu. Saya minta sama Tuhan. Sejak tahun 95, hidup saya dikuasai oleh pengurapan Tuhan. Saya mulai berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Saya ketemu suami saya di Solo waktu saya pelayanan. Kami ketemu di gereja, nanti kalau diundang lagi baru saya saksikan itu. Biar diundang lagi. Enggak juga enggak apa-apa sih. Lalu saudara, kami menikah, ya nggak apa-apa main. Silakan Pak main pelan-pelan ya Pak. Karena Bapak sudah di situ, main Pak. Biar pada nangis jemaatnya Pak. Saudara, dan akhirnya saya masuk dalam rencana Tuhan. Sampai bisa ada Debbie Basir TV di YouTube. Berapa banyak yang dengerin khotbah saya di YouTube? Jemaat setia Miss, wih banyak loh Pak, ini ternyata jemaat Misbah Doa, Misbah Syukur nih ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, dan sampai akhirnya Tuhan ketika selesai pandemi, saya berdoa Tuhan mau bawa kemana kami, apakah kami mau buka gereja, bangun gereja, Tuhan bilang enggak. Visi akhir zaman Tuhan berikan kepada saya, persiapkan para penuai. Karena tuaian banyak tapi penuai sedikit. Lalu saya mulai berdoa bagaimana apa yang Tuhan mau, buka sekolah misi. Sekolah misi gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya bilang Tuhan saya bukan orang kaya. Tuhan bilang aku tidak cari orang kaya. Aku cari orang yang percaya dan beriman. Sebab visi Tuhan bisa terjadi bukan karena orang kaya. Tapi karena orang yang punya iman.
Proyek Tuhan terjadi karena iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu akhirnya saya mulai bergerak dengan suami, kita cari tanah tadinya di Tawangmangu. Karena kita pikir di sana banyak sekolah-sekolah Kristen, banyak rumah retret. Lalu tiba-tiba ada jemaat Misbah Doa di Semarang bilang, "Bu, saya dengar ibu mau bikin sekolah, saya punya tanah di Bandungan. Depan Green Valley, ibu pergi lihat lah." Sesuai yang kami mau, saya berdoa dekat gunung Tuhan. Jadi dia buka sekolah gitu, lihat gunung kanan, gunung kiri. Orang kalau mau sekolah Alkitab tuh harus ditaruh di hutan yang dekat gunung-gunung. Jangan ditaruh di kota, nanti hedon. Kalau dekat gunung dekat Tuhan tuh. Dekat hutan-hutan tuh dekat sama Tuhan. Kalau di kota itu hedon, nanti dia mainnya ke mall terus ya. Jadi saya bilang sama suami, cocok loh. Ya dingin lagi di situ kan. Ya udah kita di sini aja. 4.500 meter. Waktu YouTube kita mulai naik. Selesai pandemi itu, puji Tuhan saudara. Dari yang tidak ada, waktu pandemi saldo di rekening saya tinggal 10 jutaan. Kami nggak tahu mau hidup bagaimana. Dengan 3 anak di Jakarta. Saya bilang sama suami, kita jual mobil pulang ke Solo aja yuk. Jual rumah pulang ke Solo. Nggak ada harapan, kita nggak tahu pandemi berapa lama. Bayangkan uang 10 juta, nggak ada 10 juta dengan 3 anak bertahan hidup. Ya, itu sih memang hanya mujizat. Saya dan suami baru menyadari, pas pandemi itu kita nih terlalu percaya Tuhan ya, sampai baru sadar saya nggak ada gaji bulanan. Ternyata kami selama ini hidup memang hanya dari pelayanan. Tidak ada gaji bulanan. Terlalu berani percayanya. Baru ngerti saya. Makanya dari dulu kita memang gak bisa kredit rumah di bank, gak bisa. Kalau ditanya ibu ada kerjaan, ya ada. Gajinya berapa? Enggak tentu. Yang penting ada slipnya bu, enggak ada. Loh kok bisa gak ada? Iya slipnya dengan iman mas. Loh kok bisa? Ya gajinya kan dari sorga. Orang banknya bilang kami enggak bisa terima kredit slip gaji dengan iman bu. Karena kebetulan bank kami belum beriman. Jadi enggak bisa saudara. Jadi kita baru sadar, oh iya kita terlalu percaya ya sama Tuhan. Singkat cerita, di pandemi itu YouTube saya 2 tahun sebelum pandemi Tuhan suruh bikin saya bikin YouTube. Saya cuma dapat satu kata, Tuhan bilang aku akan kasih kamu tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Kita bikin YouTube 2018, 2020 pandemi. 2020 itu pas pandemi itu pertama kali YouTube kami dimonetisasi, kami digaji dari YouTube pas pandemi. Ya, kok enggak wow ya? Wow dong. Ya, gaji pertama waktu itu 16 juta baru, tapi di saat tidak ada uang, tiba-tiba ada yang gaji 16 juta, wow nggak? Bukan cuma wow. Lalu dijalani kami 2 tahun lebih, tiba-tiba Tuhan bicara, bikin sekolah. Kan di rekeningmu sudah ada duit. Saya ingat waktu itu ada uang 2M lebih. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Tuhan bilang taruh uang 2M itu untuk pembangunan sekolah misi. Tuhan, ya jangan main-main ya Tuhan. Kalau ada 20M Tuhan suruh taruh 2M mah kecil. Nah, cuma itu Tuhan suruh taruh itu dengan iman. Kamu kan pernah melewati yang lebih sulit dari ini. Kita taruh. Setelah sekolah digambar, 4M. Habisnya. Saya udah mau mundur, saya bilang sama suami, saya pikir 2M itu sudah lebih. Ternyata gak cukup. Iya bu, katanya pembangunan mahal. Kita udah bikin pembangunan yang sesederhana mungkin, tapi gak tahu akhirnya. Ya karena semua pakai besi. Ya udah, saya bilang sama suami kalau gitu gampang lah. Nanti taruh nomor rekening aja di layar YouTube. Nanti saya umumin, saudara kami akan pembangunan sekolah misi, ini nomor rekeningnya, saudara bisa menabur ya, karena siapa menabur dia akan menuai. Saya bilang taruh aja di YouTube itu nomor rekening. Tapi saya dan suami dari awal bikin YouTube, kami sepakat tidak akan taruh nomor rekening di layar. Kali itu saya hampir tergoda. Ketika suami saya tanya, nomor rekening yang mana mau ditaruh?
Pengumuman akan segera dimulai karena udah mau pembangunan. Saya bilang sebentar, saya doa dulu ya, tanya Tuhan lagi, konfirmasi lagi. Saudara percaya nggak kalau saya taruh nomor rekening, cepat itu ya, langsung tertutup. Bayangkan yang nonton mesbah syukur 75.000, kadang 100.000 orang. Mesbah doa 50.000. Mereka taruhlah nyumbang 50.000 aja. 50.000 kali 1.000 kali 100.000. Ya, wah itu bukan cuma satu sekolah misi, bisa banyak sekolah misi. Tapi ketika suami saya tanya nomor yang mana, saya berdoa. Tuhan tuh bilang begini, silakan taruh nomor itu di YouTube. Tapi aku ndak ikut bekerja. Karena kamu sudah mencoba memakai kekuatanmu sendiri. Seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal dia tahu dia menang perang bukan karena kekuatan pasukannya. Tapi karena kuasaku, kata Tuhan. Kamu akan dapat lebih daripada yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja. Saya takut waktu dengar itu, saudara. Saya bilang sama suami saya, enggak usah deh. Tidak usah merekayasa Tuhan. Kita mulai dengan iman. Karena Tuhan enggak perlu direkayasa. Akhirnya pembangunan dimulai. Saudara tahu apa yang terjadi? 7 bulan pembangunan selesai. Tepuk tangan dong. Uangnya dari mana? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah minta sumbangan. Saya tidak pernah mengedarkan proposal. Saya tidak kirim ke orang-orang kaya bantu doa ya. Tidak. Dengan cara yang ajaib Tuhan kirim. Bu, saya ini pabrik cat. Saya mau sumbang semua cat yang ibu butuh. Nih nomor pemborong saya, kabari aja sana bu. Saya nggak tahu, dia yang urus. Bu, saya mau sumbang material, hubungi nomor pemborong saya. Bu, saya mau sumbang ini, hubungi nomor pemborong saya. Bu, semua yang berbau listrik saya sumbang, hubungi pemborong saya. Saya nggak simpen nomornya, saya nggak tahu. Saya nggak kirimi ayat tiap hari. Karena Tuhan tidak perlu direkayasa. Waktu dia melihat engkau layak menerima pengurapan untuk mengerjakan visi Tuhan yang besar. Saudara percayalah, Tuhan cuma cari orang yang berkenan di hatinya hari-hari ini. Bagaimana supaya kita berkenan? Jaga hatimu, jaga hidupmu, hidup dalam kekudusan. Buang dosa-dosa yang gak penting yang hanya merusak hidup kita. Hidup di dalam kekudusan, damai sejahtera, sukacita. Kalau kita hidup dalam kekudusan, itu adalah sorga di bumi, saudara. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pakaian. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sorga. Saya berdoa kita semua dipakai Tuhan. Saya berdoa kita semua dipercayakan visi. Saya berdoa kita semua diurapi Tuhan. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Yuk kita sama-sama mau sembah Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih memberikan visi bagi orang-orang yang dipilihnya. Dan dia masih mencari orang sampai hari ini. Biar dia temui di Temanggung ini adalah orang-orang yang mau dia pakai untuk menyerahkan hidupmu kepada dia. Masih begitu banyak visi Tuhan yang besar. Kita sedang berpacu dengan waktu. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan berkata, Dia akan memberikan kekayaan orang fasik dipindahkan ke tangan orang benar. Supaya terjadi pembalikan keadaan. Dan engkau akan menjadi suratan dan kesaksian yang terbuka bagi Kristus. Bangkit berdiri bersama. Silakan kita naikkan pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basdir tentang menerima urapan dari Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejatuhan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur pasal 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagianku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.